Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdan Syakuro. Di sini saya akan menjelaskan tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Di sini yang saya akan jelaskan bagian bidirectional search. Kita lanjut. Apa itu bidirectional search? Yaitu sebuah algoritma pencarian yang digunakan untuk mencari jalur terpendek dari dua arah atau forward dan backward. Maksudnya di sini kita itu mencari solusi. Mungkin kemarin penjelasannya itu mencari solusi dari satu arah. Nah, sekarang itu mencari solusi dari dua arah, yaitu forward dan backward. Dan untuk pengecekannya apakah itu solusi apa tidak, kita itu semisal mulai dari dua arah. Kita mulai dari yang paling atas ke bawah dan yang backward itu dari bawah ke atas. Nah, seperti itu. Dan untuk tekniknya itu menggunakan algoritma DFS, ya BFS dan semacamnya. Di sini itu BFS itu yaitu pencarian mendatar dan untuk BFS-nya yaitu pencarian melebar. Nah, di sini agar teman-teman lebih paham, kita lanjut saja ke contohnya. Nah, di sini kita mulai dari bagian forward DFS dan backward DFS. Kita mulai dari angka 1 dulu. Kan tadi forward itu yang dari atas dan backward itu dari bawah. Kita mulai dari angka 1. Apakah angka 1 ini termasuk solusi? Ternyata bukan, karena masih permulaan. Karena yang dimaksud dengan directional search itu yaitu mencari solusi dari dua titik, dari dua arah. Nah, karena ini satu bukan solusi, maka kita tulis dulu di sini satu di bagian forward DFS. Nah, dan kita lanjut ke backward DFS-nya, yaitu 14 di sini backward DFS. Karena di sini backward DFS itu bukan solusi karena masih belum sama dengan forward DFS, maka kita tulis 14-nya di bagian backward DFS di sini. Nah, karena di sini masih belum menemukan solusi, kita kembali lagi ke bagian forward DFS-nya, yaitu 1. Di sini 1 itu mempunyai cabang yaitu 2 dan 3. Nah, tadi kan di penjelasannya itu kita kan kalau semisal punya cabang, kita mulainya itu dari yang kiri dulu, yaitu cabang dari 1 yaitu kan 2 dan 3, dan yang kiri itu yaitu 2. Nah, di sini 2 itu apakah solusi apakah tidak? Ternyata di sini 2 itu bukan solusi karena masih belum menemukan titik yang sama dengan forward dan DFS-nya. Kita tulis lagi 2 di sini di bagian forward. Di sini kan masih belum menemukan solusi, kita lanjut ke bagian backward-nya, itu 14. Nah, di sini 14 apakah mempunyai cabang? Yaitu 9. Apakah 9 ini merupakan solusi? Kita tengok dulu di bagian forward DFS dan backward DFS-nya. Ternyata 9 itu bukan solusi, maka tulis lagi di bagian backward DFS-nya. Karena di sini masih belum menemukan titik yang sama antara forward dan backward-nya, maka kita akan kembali lagi ke bagian forward sampai ketemu antara forward dan backward-nya itu angka yang sama. Kembali lagi ke bagian forward. Nah, di sini forward-nya kan 2. 2 itu apakah mempunyai cabang? Iya, yaitu 4, 5, dan 6. Kita mulai dari yang kiri dulu, yaitu angka 4. Apakah 4 itu solusi? Ternyata bukan. Maka kalau bukan solusi, kita tulis lagi di bagian forwardnya angka 4. Nah, itu karena di sini belum menemukan solusi, maka kita kembali lagi ke bagian backwardnya, yaitu angka 9. Di sini apakah angka 9 mempunyai cabang? Ya, yaitu angka 4. Apakah angka 4 itu solusi?
kita cek dulu di bagian forwardnya apakah ada angka 4. Nah, ternyata di sini ada angka 4. Maka backwardnya di sini ditulis angka 4 karena di sini sudah sama-sama menemukan titik yang sama antara forward DFS dan backward DFS-nya, maka pencariannya diberhentikan sampai sini karena sudah menemukan solusi yang sama antara forward dan backward. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke bagian bawahnya, yaitu forward BFS dan backward DFS. Forward BFS di sini itu pencariannya melebar dan backward DFS di sini pencariannya mendatar. Nah, kita lanjut lagi di sini. Mulai dari angka 1. Apakah angka 1 di sini merupakan solusi? Kita bukan. Kita tulis di sini. Lanjut ke bagian backwardnya. Backwardnya di sini kita mulai sama tadi seperti yang di atas, yaitu angka 14. Di sini apakah angka 14 itu merupakan solusi? Ternyata bukan. Kita tulis di bagian backward DFS-nya. Karena di sini masih belum menemukan solusi, kita lanjut ke bagian forward BFS-nya, yaitu angka 1. Apakah angka 1 di sini mempunyai cabang? Iya, yaitu angka 2 dan 3. Di sini kita mulai dari yang kiri dulu. Angka 2. Apakah angka 2 itu merupakan solusi? Ternyata bukan. Maka kita tulis lagi di bagian forward BFS-nya. Kita lanjut lagi ke bagian backward BFS-nya karena masih belum menemukan solusi. Nah, di sini backward BFS-nya itu kan angka 14. 14 itu apakah mempunyai cabang? Iya, yaitu angka 9. Apakah angka 9 itu merupakan solusi? Ternyata bukan. Kita tulis lagi di bagian backward DFS-nya. Karena di sini masih belum menemukan solusi, kita kembali lagi ke bagian forward DFS-nya, yaitu di bagian angka 2 di sini. Angka 2 apakah mempunyai cabang? Kita kembali lagi ke bagian angka 2, yaitu kan tadi angka 2 itu udah kita jelaskan, yaitu forward BFS. Sedangkan forward BFS itu bedanya daripada DFS, kalau BFS itu kita mencarinya ke bawah, ya kalau BFS itu mencariannya mendatar. Nah, kan angka 2 itu cabang dari angka 1. Nah, angka 2 itu kan belum menemukan solusi. Nah, kita kembali lagi ke angka 1, cabangnya kan 2 udah. Kita apa cabangnya angka 1 dari setelah angka 2, yaitu 3. Apakah 3 itu merupakan solusi? Ternyata bukan. Nah, kalau bukan, di sini kita tulis lagi di bagian forward BFS-nya, yaitu angka 3 karena bukan solusi. Kita lanjut lagi ke bagian backward DFS-nya karena belum menemukan solusi, yaitu angka 9, yang dimana angka 9 di sini apakah mempunyai cabang? Ya, mempunyai angka 4. Nah, ini apakah angka 4 itu merupakan solusi? Belum, karena di sini di bagian forward BFS dan backward DFS-nya itu belum ada angka yang sama. Jadi angka 4 itu kita tulis di bagian backward DFS-nya. Karena di sini belum menemukan solusi, kita kembali lagi ke bagian forward BFS-nya, yaitu angka 3. Di sini karena angka 3 itu bukan solusi, kita lanjut ke angka 3, ke angka 4. Karena di sini belum menemukan solusi, jadi kita kembali lagi ke angka 2 yang paling kiri. Apakah angka 2 itu mempunyai cabang? Iya, mempunyai cabang, yaitu 4 dan 5. Nah, di sini kita mulai dari yang paling kiri dulu, yaitu angka 4. Apakah angka 4 itu merupakan solusi? Iya, angka 4 itu merupakan solusi karena angka 4 itu di bagian forward BFS-nya ada angka 4 dan di bagian backward DFS-nya juga ada angka 4. Nah, jadi kita tulis di bagian forward BFS-nya.
Karena di sini sudah sama-sama menemukan solusi yang sama atau titik yang sama antara forward BFS dan backward DFS-nya, maka pencariannya diberhentikan sampai sini karena sudah menemukan titik yang sama. Nah, mungkin seperti itu penjelasannya atau penyelesaiannya untuk bagian bidirectional search, bagian kecerdasan buatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.